Shalom sahabat Golden Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan, saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sahabat terkasih, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Sahabat terkasih, saat ini kita akan menyaksikan sebuah video yang kita akan lihat videonya berikut ini. Mohon maaf Bapak Ibu, jangan terlalu semangat masalah Palestina. Jangan kebablasan. Ini ada cerita yang kita banyak nggak tahu. Kejadiannya di Masjidil Aqsa, tapi kemudian yang berperang Hamas dengan Israel. Ini dua hal yang berbeda. Ya, Hamas, tahu nggak Hamas siapa? Nggak tahu kan? Kita taunya Palestina. Ini kabar agak pahit, saya kasih tahu. Ya, karena kita kadang-kadang donasi, kita nggak tahu donasi ke siapa. Saya suka Bapak Ibu hobi donasi, tapi pastikan donasinya ke siapa. Karena saya pernah masuk ke Israel, itu kita masuk 7 kali diperiksa, nggak bisa bawa barang-barang. Maka pastikan kalau kita donasi ke lembaga yang diakui oleh pemerintah dan lewat jalur pemerintah, hanya itu satu-satunya jalur. Jadi tolong pengurus masjid jangan sampai harta-harta yang diberkahi Allah ini kemudian salah jalur. Dan itu sudah terjadi. Salah satu tokoh yang dihormati di Indonesia, ya, salah satu tokoh dakwah itu ngirim dana ke bukan Palestina, Israel, Suriah. Yang nerima siapa? Kelompok teroris. Terkenal. Itu karena beliau mungkin tidak tahu, nggak ditangkap. Kalau beliau sadar dan tahu, itu bisa diperkarakan masalah terorisme. Saya yakin mungkin beliau tidak tahu kali, mau bantu-bantu aja. Tapi yang nerima kelompok teroris. Ya, kita berhusnuzon. Jadi di Suriah itu pertengkaran itu lebih dari 10 kelompok bersenjata. Nah, sampingnya Palestina. Ada satu kompleks, satu distrik jalan lah namanya Sheikh Jarrah. Itu nama kampung. Kampung Atua Jarrah, gitu-gitulah ya namanya. Itu tanah konflik. Ya seharusnya ya orang Palestina nganggap itu milik Palestina, orang Israel nganggap sudah beli. Tapi suratnya nggak tahu. Nah, ini masih simpang siur. Maka diusirlah kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita dari kampung Sheikh Jarrah itu, dekat dari Masjidil Aqsa. Itu Masjidil Aqsa depannya yang jaga orang Israel, pintunya. Jadi Palestina itu nggak ada dalam peta mereka. Maka ada kelompok di Palestina yang kemudian membalas sikap Israel itu dengan cara yang sama, menghapus peta Israel dari kamus mereka. Kelompok ini disebut dengan Hamas. Hamas itu bukan di Yerusalem itu, tapi di daerah Gaza. Ya. Hamas itu dulu sempat berpolemik dengan presiden yang lama, Perdana Menteri presiden nyebutnya, Yasser Arafat, presiden ya. Ya. Ingat dulu Ibu, Yasser Arafat. Yasser Arafat ini ingin mencari titik temu yang menguntungkan bagi masyarakat Palestina. Dan menurut beliau setelah lama berjibaku dalam hal ini, jalurnya cuma damai. Tapi kelompok Hamas menolak. Karena bagi Hamas, siapapun yang berdamai dengan Israel berarti dia antek Israel. Nah, ini logikanya sudah nggak nyambung. Jadi kita pro simpati dengan masyarakat Palestina, bukan berarti kita pro dengan sikap-sikap yang dilakukan oleh Hamas. Hamas kemudian sampai hari ini menganggap siapapun Muslim Palestina yang ingin damai dengan Israel itu antek Israel dan boleh dibunuh. Nah, itu masalahnya. Pahit nggak kalau udah tahu? Kalau udah mengerti begini, kita jadi bingung mau donasi. Udah pernah ke Palestina, Pak? Ya? Rencana. Udah nggak bisa, Pak. Udah nggak bisa. Nunggu perang akhir zaman dulu kali. Kita haji umroh juga belum tahu bisa lagi. Ya, udah begini masanya, udah nggak tahu lagi.
Dan emang sudah sunnatullah. Hanya sekali berhasil masa Salahuddin Al-Ayyubi, itu Al-Quds berhasil diselamatkan. Tapi setelah itu sudah takdir Allah bahwa Al-Quds hanya akan dibebaskan oleh Sayyidina Al-Imam Al-Mahdi, hanya imam akhir zaman. Dan yang paling mengejutkan apa? Di Israel sendiri itu ada 3 kelompok yang berbeda. Yang orang Yahudinya, bukan Muslim. Ada kelompok namanya Al-Yahud Al-Usuli, Yahudi kolot gitu. Yahudi kolot itu jenggotnya 3 kali lipat Buya, Bobby, Baba, Samasi. Masya Allah, ngalah-ngalahin jenggot jemaah tabligh dan salafi. Ya, nggak ada apa-apanya jenggot mereka. Nah, itulah kira-kira gambaran kalau Nabi Harun waktu dipegang jenggotnya oleh Nabi Musa. Jadi jenggotnya mirip kayak Nabi Harun dulu, panjang jenggotnya. Ini kelompok nggak boleh pakai handphone, nggak boleh ada TV. Kolot, ya. Disebut bahasa Arabnya Al-Yahud Al-Usuli, Yahudi asli, Yahudi usul, ortodok. Mereka anti dengan perperangan yang dilakukan oleh kelompok yang ketiga yang mau kita sebut, dengan Hamas. Jadi mereka anti dua-dua itu. Kelompok kedua, kelompok nasionalis, Syabi Al-Watani, ya. Masyarakat biasa, masyarakat sipil. Itu Yahudi itu dia bingung dengan pertengkaran itu. Mereka juga pengen damai, dan kita lihat mereka demo setiap hari, setiap minggu. Ya, kalau 2 kelompok pertama dan kedua. Tapi yang paling bahaya kelompok yang ketiga, Zionis. Inilah yang disebut bahasa Arabnya Sahyuniyah. Sahyuniyah. Inilah yang menguasai Yerusalem. Mereka lah yang bunuh-bunuh saudara kita di sana. Ini bahayanya yang Israel ini, Pak, yang bagian Sahyuniyah, Zionism. Zionis itu sudah pemahaman, dia ambil agama sebagai alat pembenaran pemahamannya bahwa tanah Al-Quds tanah mereka, dan itu harus diambil dengan cara apapun. Tapi dari berita-berita, Bapak Ibu bisa mendengarkan berita bahasa Arab kan? Ya, jadi kalau mau yang asli dengarkan, ada 5 channel berbahasa Arab minimal tuh, ada Al Jazeera, ada Arabia, macam-macam ya. Itu beritanya pun kejadiannya sama, tapi dibahasakan beda. Ada istilahnya perang Palestina Israel, umum kan? Ada perang orang Islam Israel, beda nggak? Ada perang Hamas Israel, itu beda-beda tuh beritanya. Ya, jadi tolong pastikan ketika donasinya ke lembaga yang lewat jalur pemerintah, hanya itu. Kalau nggak bisa masuk. Yang kelompok Netanyahu yang mana tuh? Itu Zionis, Pak. Zionis. Zionis. Ya, yang ketiga, Pak. Karena dialah yang mau perang-perang itu. Tahun 2016 saya pernah berdakwah di salah satu negara Eropa. Saat itu di KBRI hadir Menteri Luar Negeri yang sekarang, kan dia nih yang kedua ya, Bu Retno. Ternyata lagi ada konferensi pertemuan orang-orang di Eropa untuk menyelesaikan persoalan Palestina. Apa kabar baiknya? Banyak negara di Eropa pro dengan Palestina. Cuma negara-negara yang lain yang juga besar itu tidak pro dengan Palestina, pro-nya dengan Israel. Apa kata beliau? Ini orang Palestina sendiri itu juga dengan orang Israel, beberapa mereka sudah capek dengan perang. Tapi Zionis dan Hamas selalu ingin perang. Itu masalahnya. Kejadian Sheikh Jarrah, tapi yang itu jadi kesempatan oleh Hamas. Nah, Hamas itu kalau bahasa presiden yang lama Gus Dur itu berkhianat kepada Yasser Arafat. Diajak untuk berunding, mereka nggak mau. Maka sampai hari ini, mohon maaf, ini kabar pahit yang saya mau ceritakan. Ya, mungkin teman-teman aktivis pada kaget juga.
Mungkin nggak sepakat, nggak masalah, tapi itu kabar valid yang saya dapatkan. Hamas itu alirannya ke Ikhwan Muslimin, tapi yang keras, ya, yang berkelompok, yang bersenjata, yang mana dulu Ikhwan Muslimin yang asli, yaitu Syekh Hasan Al-Banna, tidak memperkenankan itu. Mereka menganggap siapapun yang berbeda dengan pemahaman mereka itu, yaitu antek Israel. Jadi bagi dia Yasser Arafat antek Israel. Sepakat nggak Bapak Ibu? Jadi mereka kasih judul Yasser Arafat Al-Khain, pengkhianat. Begitu cara berpikirnya.